Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang apa sih isu-isu tentang perempuan dan pelindungan anak. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ini khusus untuk yang rumah tangga ya, Iya. pasti akan berimbas ke anak. Nah, Nggak sedikit juga mahasiswi perempuan yang dilecehkan, ini kan Iya. ada juga kasus-kasus kayak gitu. iya, dilarang berpakai cadar. Itu ketika yang rame-rame cadar itu mendengung di beberapa kampus. Oke, bagaimana ketika di Islam itu kayak mah? Di Islam itu kan satu laki-laki itu boleh mempunyai 4 istri. Nah, gimana Kayaknya itu? kamu udah- Apakah ada pertentangan antara agama dan emansipasi wanita? Kalau Khususnya kita, Islam ya? kalau kita bicara emansipasi wanita dalam Islam, ini tergantung sudut pandang lagi. Kalau aku mengambil sudut pandangnya, kalau saya mengambil sudut pandangnya, Islam itu sudah sangat setara gender. Iya. Di Quran sendiri nggak ada kan muslimin saja, pasti ada muslimatnya. Iya, Hai iya. orang-orang beriman, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan di situ. Jadi dan Islam sendiri datang untuk memperbaiki akhlak manusia kan. Dulu waktu zaman sebelum Nabi Muhammad, Ya, itu malah lebih parah bayi ya. perempuan itu kan dikubur hidup-hidup. Iya. Nah, Islam datang itu kan akhirnya dilarang kan, tidak diperbolehkan lagi. Nah, itu sebenarnya kalau kacamata Islam, saya melihatnya Islam itu sangat setara gender sudah. Cuman kemudian muncul ayat itu kemudian ditafsirkan dengan sepotong, kadang itu dengan sepotong boleh menikahi 2, 3, 4 ya. Ayat bunyi ayatnya itu. Tapi kan ada pengecualian kemudian di kalimat berikutnya. Jika mampu. Terus kalau satu itu lebih baik, maka ya satu kayak gitu. Karena situ sudah kayaknya tuh Allah tuh udah prediksi nih, kayaknya tidak semua orang yang bisa melakukan itu. Mungkin sebagian orang ada yang bisa. Atau ada sebagian orang menganggap dia bisa sebenarnya. Yang menganggap bisa, ternyata rumah tangga yang yang awal aja masih bagaimana gitu. Pokoknya intinya kan kalau mengutip Ustadz Felix ya, kalau sudah sakinah mawaddah warahmah itu kayaknya sudah klop, udah nggak mungkin kemana-mana lagi lah, nggak akan mencari hal-hal yang mungkin yang melakukan hal-hal yang maksudnya melirik wanita lain atau segala itu kayaknya sudah nggak mungkin. Cuman kembali itu adalah solusi. Jadi saya tidak akan bilang itu bertentangan dengan kesetaraan. Tidak, itu ada satu waktu mungkin itu bisa jadi solusi. Misal pada saat kondisi perang. Dan itu mungkin menghindari misalnya di beberapa negara memang misalkan karena kesetaraan gender dan lain sebagainya itu memang dilarang mempunyai lebih dari 1 istri. Tapi ada kecenderungan mereka jajan di luar. Memang secara istri sah tidak, tapi dia kan istrinya satu tapi selingkuhnya banyak. Iya, itu mungkin itu masanya mungkin Islam itu ngasih itu sebagai solusi ya, tapi solusi itu bukan kemudian jadi kewajiban. Tapi karena syarat menikah itu kan ada. Ya, tapi kenapa perempuan tidak boleh mempunyai 4 laki-laki? Ya, secara logis dan ilmiah. Kalau perempuan itu hamil ya, itu kan jadi bingung, ini bapaknya siapa, kayak gitu kan. Mungkin secara itunya ini ya agak aneh gitu. Kalau perempuan punya suami 4 misalnya, tiba-tiba terjadi perdebatan itu anaknya siapa kayak gitu. Dari segi yang supaya tidak terjadi kebingungan ini anaknya siapa, atau dan secara aku nggak bisa bayangin ya kalau misalnya perempuan punya suami banyak atau itu agak di luar ini. Iya. Cuma ya itu tadi, Islam datang itu buat solusi sebenarnya, dan solusi itu bukan kemudian jadi kewajiban, sesuatu keharusan bahwa semua laki-laki harus punya istri 4 kemudian seperti itu kan tidak. Itu ada memang laki-laki sendiri, di survei aja deh kan ada mereka yang memang monogami gitu loh.
bukan poligami gitu. Ada beberapa laki yang monogami, ada yang Iya. poligami kayak gitu, ada yang ya beda-beda gitu, laki-laki juga. Dan menikah itu soal saya ada beberapa syarat kan, ada syarat, dan punya istri lebih dari satu juga ada syarat-syaratnya. Ya harus ada mungkin Harus banyak ya. harus mampu dari segi ekonomi, benar-benar bisa ada. Nah, kategori adil itu loh. Ya itu adil secara apa? Secara finansial, secara lahiriah, batiniah, perasaan. Ya itu yang Ukurannya itu ya. bikin jadi rancu kan ukuran adil itu seperti apa. Bisa jadi adil bagi si A, tidak adil bagi si B, dan itu kemudian menjadi dosa kan bagi si pelaku. Seperti poligaminya, sebuah novel yang diangkat menjadi film, Surga yang Tak Dirindukan. Ya, benar-benar. Bagi perempuan itu memang surga, tapi itu sangat tidak dirindukan ya. Itu Kalau ada jalan lain untuk ke surganya, jalan lain aja deh. Masih banyak kan sunah-sunah yang lain. itu ada salah satu ibu-ibu yang dia merasa sakit hati karena suaminya melakukan poligami. Mungkin nggak bilang, nggak ya, yang kalau bilang mungkin nggak dibolehin juga. Dia bilang ada cara lain kan menuju surga itu, tidak melaksanakan sunnah, misalnya sunnah Nabi. Oke, itu bisa diklaim sebagai sunnah Nabi ya. Banyak kan sunnah Nabi yang lain gitu. Masalahnya sempurnakan dulu agamanya. Kalau kita mandang dari sudut pandang agama, kita secara agama benar nggak sih dulu? Iya. Kalau misalnya, apa yang enaknya aja tuh dikerjakan, yang memang sunnah-sunnah yang kayak tak sholat tahajud gitu. Kalau sudah sunnah 4 semangat. Makanya, jadi nggak bisa Gini cuma langsung dicomot-comot yang enaknya. Yang enaknya aja, nggak bisa. Itu sih kadang pemahaman-pemahaman seperti itu yang jadi perdebatan akhirnya. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal jadi kalau di dalam Islam sendiri itu kan ada ketika keluar rumah ataupun apa dan melakukan hal apapun itu istri harus izin ke suami. Nah, apakah itu termasuk dari bagian diskriminasi? Karena mungkin istri zaman sekarang itu memang sudah memiliki independensi. Itu bukan dalam Islam ya, saya meralat itu. Mungkin itu beberapa pandangan ulama berbeda-beda, tapi mungkin Islam yang lebih konservatif itu memandang mutlak. Artinya kalau ada beberapa pandangan ulama yang memang lebih lunak, artinya maksudnya izin itu suaminya itu tidak marah. Artinya itu maksudnya izin, bukan harus namanya izin secara lisan, tapi ada yang memang harus mengatakan itu izin secara lisan. Itu gimana itu, Kak? Kalau masalah kayak gitu, itu kesepakatan ya, di masing-masing rumah tangga individu tuh seperti apa gitu. Ya kalau memang kayaknya kalau izin tuh ada bagusnya juga kan ya, jadi dia tahu mau kemana. Siapa tahu terjadi apa-apa kan. Kalau terjadi apa-apa kan bisa dia pergi ke sini, jadi dia lebih tahu apa salahnya gitu. Kemudian laki-laki juga jangan yang terlalu mengekang, kemudian jadi posesif. Karena maksudnya izin itu lalu menjadi seperti diktator di dalam rumah. Iya, seolah-olah mungkin bagi yang beberapa orang mungkin menganggap itu hak aku dong mau keluar apa kayak gitu. Cuman ya tadi kesepakatan di rumah tangga seperti apa, ada bedanya kok, dan terasa dengan sendirinya apabila hubungan itu toksik atau hubungan itu yang nggak toksik. Kalau yang toksik kan akhirnya dia kayak posesif, terus nggak boleh kemana-mana, dibatasi ini itu. Nah kemudian apakah si istrinya damai-damai aja, kan ada tuh yang istri yang oke aja gitu kan, yang itu tergantung individunya sih. Perkara itu kemudian diangkat menjadi isu membatasi kebebasan perempuan, nah itu harus dilihat lagi gitu, secara individunya seperti apa. Kan ada juga orang yang sukanya disayang-sayang terus ya udah deh semuanya izin suami. Memang harus diperhatikan. Kamu mau kemana? Kamu nggak boleh gini. Dia lebih senang ketika suaminya itu bersifat posesif ya. Bersikap seperti. Kalau posesif yang cenderung negatif kan dia udah yang kayak nggak boleh kemana-mana, dia dikekang memang harus di rumah. Jadi bakal masuk kategori kekerasan rumah tangga dan secara psikologis itu. Jadi kayaknya itu menurut pemahaman masing-masing aja ya mengartikan itu. Iya sih ya, yang jelas itu kesepakatan dalam sebuah hubungan itu seperti apa. Ya disampaikan yang inti yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi ya. Penting
pasangan itu punya komunikasi yang baik. Kalau mereka nggak punya komunikasi yang baik, ya itu tadi terjadi kesalahpahaman. Akhirnya si A memahami apa, si B memahami apa gitu. Jadi ini gimana nih langkah kita selanjutnya nih? Kan kita ini di Kalimantan Selatan ini. Kalimantan Selatan ini termasuk daerah dengan perkawinan dini yang tinggi, perkawinan usia muda. Terus dengan perkawinan usia muda dibarengi dengan angka perceraian yang juga tinggi. Itu gimana itu, Kak? Apakah itu pengaruh dari budaya atau apa? Betul banget. Apa itu, budaya itu ya? 35% kalau tidak salah itu sudah menikah ya. Pernikahan anak sih. Istilahnya itu yang benar pernikahan anak. Kalau saya pernikahan anak ya. Kalau pernikahan dini itu kan kita nggak tahu dini itu terpengaruh sinetron Mbak dulu mungkin. Pernikahan anak itu jelas dari 0 sampai 18 tahun itu kategori anak. Jadi jelas itu misalnya terjadi pernikahan anak. Kenapa di Kalsel tinggi? Banyak hal ya. Budaya bisa jadi, ada istilah gini, yang penting anakku, kalau bahasa Banjarnya gini, yang penting anakku payu. Nah, aku nyaman sudah. Nyaman karena membiayai lagi. Nyaman merasakan asam garam kehidupan sudah. Dan tidak gitu. Lepas dari membiayai kuliah dan lain sebagainya dengan suami. Nah, kemudian itu ada juga faktor ekonomi ya. Mungkin ada beberapa yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, sudah tidak mampu. Makanya kebijakan pemerintah itu memang harus mengayomi lubang-lubang yang ada itu gitu loh. Jadi kalau di pemerintahan sendiri itu gaungnya tuh yang namanya kesetaraan gender itu sudah lama ya. 2000 apa sekitar 99 sampai 2000. Tapi kalau di dunia tuh udah lama banget. Udah lama banget. Dari zaman Renaissance. Soalnya nggak bisa dipungkiri memang itu yang akhirnya membuat terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat perempuan itu menikah, dia akhirnya kan mengurus anaknya, sekolah terbengkalai, akhirnya pas kebanyakan bakalan putus sekolah lah. Jadi tingkat pendidikan akhirnya rendah. Kemudian yang tadi yang disebutkan awal tadi, madrasah pertamanya anak itu ada di perempuan. Ketika yang perempuan itu sendiri tidak terdidik, gimana dia mau mendidik anaknya kayak gitu. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri juga yang zaman dulu itu kan banyak juga yang dengan pendidikan informal dengan pengalaman hidup. Tapi mereka punya basic pendidikan agama yang cukup baik. Cuma zaman telah berkembang Zaman ini berkembang, terus intervensi teknologi apa segala itu akhirnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu masalahnya. Nah pada saat kemudian dari segi kesehatan juga itu itu tidak disarankan kalau misalnya anak tuh hamil. Jadi ceritanya gini, si anak ini kan masih dalam masa tumbuh tumbuh kembang nih, yang anak perempuan ini masih tumbuh kembang. Tiba-tiba dia hamil, akhirnya kan dia kayak let's say kasarnya kayak berebut gizi dengan anaknya, yang harusnya dia yang tumbuh, tapi kan dia harus menumbuhkannya anaknya di dalam, juga di dalam janin, si janin ini juga harus tumbuh. Nah makanya kemudian itu berkembang lagi, jadi kemungkinan anak itu jadi stunting, kurang gizi, itu berkorelasi antara si ibunya atau si anaknya ya? Si anak pastinya. Si anak. Karena ibaratnya kayak sebagian besar yang stunting itu memang karena pernikahan memang harus untuk anak dan karena ibunya masih memerlukan juga. Kenapa sih nggak mau nunggu sebenarnya? Mungkin juga ada alasan yang misalnya supaya terhindar dari zina gitu kan. Cuma kalau menurut saya itu kalau memang sudah bisa diatasi dengan pendidikan keluarga, artinya memang menanamkan nilai-nilai agama yang bagus. Kalau memang dia sudah tidak harus menikah dini, dia akan menghindari zina menurut saya. Kemudian tuh ada istilah ininya, ketahanan keluarga. Nah ketahanan keluarganya benar-benar harus ajarannya tadi mungkin yang religius, ajaran agama juga harus basic agama itu benar-benar harus kuat. Kayaknya kalau anak-anak ini mereka paham ya, kalau anak-anak itu disuguhkan ini konsekuensinya loh kalau menikah muda seperti apa, bergaul tuh harus seperti apa dengan teman, dengan yang lawan jenis itu seperti apa. Mungkin lebih terbuka kali ya. Kadang mungkin di daerah kita hal-hal yang let's say itu kayak sex education itu sangat tabu ya. Jadi kalau nanya ini kenapa ini langsung
jangan tanya gitu kan. Seakan-akan itu porno ya. Padahal itu Membedakan antara sex education dan porno. Dan- Kalau di pesantren sendiri sebenarnya kan itu ada sex education. Nah. Ya ada kitab yang membahas tentang Nah, itu. kan? Iya. Cuma Jadi- kalau kita masyarakat umum itu memang Iya tuh kayaknya tabu gitu. Kayaknya tuh sesuatu yang jangan dulu deh diobrolkan. Padahal kita mengajarkan sex education itu sudah harusnya dari dini ya. Misal anak yang umur 1 sampai 5 lah ya, mereka udah kayak diajarkan, dia harus tahu organ-organ mana yang boleh terlihat dan yang tidak boleh terlihat, dan apa terus mereka kayak diajarkan sentuhan-sentuhan yang baik, sentuhan-sentuhan yang tidak baik itu iya. harus diajarkan anak-anak seperti itu. Jadi mereka paham pada saat diperlakukan orang, ya sekarang banyak kan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa, karena mungkin mereka nggak, anak-anak tuh kan mereka masih bingung ini sentuhan, makanya kalau kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan juga ini sentuhan baik, ini sentuhan yang nggak baik, ini yang boleh terlihat ini sama siapa saja, misalnya cuman sama mama cuman mama yang boleh misalnya kayak gitu, sama ayah mungkin maksudnya laki-laki ketika laki-laki itu dari ayah itu. Jadi mereka harus dipahamkan, jadi itu sebenarnya bagian dari sex education. Dengan gitu kan anak jadi bisa paham. Bukan berarti sex education tuh nonton film bersama. Bukan itu ya, jangan salah paham ya. Waduh, itu yang dewasa aja kayaknya. Bukan seperti itu sex education. Anak-anak gitu. Aduh. Itu sih ya benar, ketahanan keluarga gitu. Kalau makanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu hendaknya memang memenuhi syarat responsif. Mereka harus responsif terhadap gender. Kalau saat kita ngomong gender itu bukan hanya ngomong laki-laki perempuan, itu ada anak di situ, ada lansia. Semua kebijakan harus berjalan sesuai dengan porsinya gitu. Misalnya untuk kebijakan anak seperti apa? Anak kan ada lagi anak yang penyandang disabilitas. Nah, itu treatmentnya juga harus sebenarnya diayomi di beberapa kebijakannya pemerintah kayak gitu. Makanya pemerintah saat ini sedang mendorong yang namanya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Jadi setiap mau merencanakan program kegiatan itu harus responsif gender, harus ada pertimbangan itu. Siapa saja subjeknya, objek dari subjek dan objek kebijakan ini siapa, kira-kira yang bakalan menerima manfaatnya itu siapa, umur berapa, gender apa ya. Tidak sedikit juga beberapa kan kayak misalnya pembuatan sumur, contoh paling gampangnya nih, pembuatan sumur. Yang memakai sumur itu siapa? Lebih banyak siapa? Apakah lebih banyak perempuan? Apakah lebih banyak laki-laki pada saat membangun sumur ini? Ternyata lebih banyak perempuan. Nah, jadi cara secara konstruksi itu harus seperti apa? Pembangunan toilet, siapa yang mengakses? Tempat fasilitas umum kan. Yang akses itu siapa aja? Jadi harus dihitung betul, dipertimbangkan betul pada saat pembangunan. Jadi terakhir nih Kak Emma, apakah negara kita ini memang negeri kita ini, saya bicara dalam lingkup luas, itu sudah cukup ramah untuk wanita ataukah memang harus banyak ditingkatkan lagi? Harus banyak ditingkatkan lagi kayaknya. Soalnya ada beberapa daerah yang mungkin sudah mulai berhasil, sudah mulai, tapi ini bertahap ya, karena sesuatu yang baru, apalagi kayak isu perempuan itu kayak masih isu yang resisten ya, masih beberapa kalangan itu menganggap perempuan pengen lebih dari laki-laki, padahal tidak. Kita tuh pengen dapat akses-akses yang setara dengan laki-laki, bukan berarti kemudian kita harus di atas laki-laki mau menguasai, ya bukan ya. Kan setara kemudian bukan berarti sama, bisa jadi porsinya juga berbeda tapi itu dianggap setara gitu. Gitu. Jadi lebih ke lebih ke aksesibilitas terhadap perempuan itu lebih ditingkatkan lagi, karena tadi masih ada beberapa isu-isu yang krusial, kayak tadi yang disebutkan KDRT misalnya, kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya akan berimbas jangka panjang, karena orang-orang yang mengalami kekerasan itu kan trauma. Dia KDRT, kekerasan terhadap perempuan, berimbas kepada anak
nanti mempunyai anak lagi dia akan seperti rantai. Iya, jadi rantai. Makanya sebenarnya harus diputus yang seperti itu. Iya. Tindakan-tindakan yang tidak pas untuk anak, untuk perempuan yang tidak tepat itu harusnya segera untuk diputus. Cuman ya masih berjuang sih kita masih dalam proses lah ya itunya. Jadi apakah KMA ini optimis itu akan terjadi dalam waktu dekat ataukah memang itu kira-kira akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuju ke arah idealnya negara? Kalau bicara negara kita harus itu komitmen pimpinan, kemudian komitmen dari setiap pemangku kepentingan. Kalau mereka paham tentang isu-isu gender, mau menerapkan itu di setiap program dan kegiatannya dia, baik itu di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat, dan secara bersama mau untuk melakukan itu, ya insya Allah bisa segera terwujud. Yang penting optimis ya. Yang penting itu harus optimis. Karena contohnya sudah banyak. Misalnya kayak di Finlandia itu kan sudah lumayan. Jadi coba kalau di Finlandia itu contoh di Finlandia ya, pokoknya negara Eropa Timur itu mereka kayak cuti hamil nggak cuma perempuan, laki-laki juga ada. Untuk mengurus anak, karena golden age-nya anak itu ada di 100 hari. Iya, karena memang 1000 hari ya. Ketika wanita itu cuti, ketika dia hamil memang dia bisa kerja di rumah, enggak kan? Memang harus benar. Jadi nggak cuma perempuan tuh, dan laki-laki juga dapat. Nah itu benar-benar kebijakan yang bagus lah untuk bagus itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah sana untuk lebih cepat gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang memang ini kita terbuka aja ya. Memang kalau memang ada tidak setuju, memang ada yang berpendapat demikian, yang berdebat dengan yang lain, itu kita ini hanya berpendapat ya. Jadi terbuka aja, kalau bisa kawan-kawan join juga di sini kalau memang ada pendapat yang berbeda. Oke, thank you Kak Emma. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah kesetaraan gender. Amin. Thank you. Bye.